Baik, sebelumnya saya eh, berharap teman-teman tetap sehat, tidak ada kurang apapun, dan mudah-mudahan pagi ini adalah pagi yang cukup cerah untuk kita. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang topik pembahasan politik hukum, terutama dalam kaitannya dengan politik hukum pidana. Ya. Nah, topik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah agenda-agenda politik hukum pidana itu berkisar pada 4 aspek. Ya. Yang pertama adalah dia merekonstruksi hukum pidana. Kemudian dia melakukan rekodifikasi terhadap hukum pidana, kemudian dia melakukan reorientasi terhadap hukum pidana, dan restrukturisasi. Nah, 4 agenda politik hukum pidana ini adalah salah satu di antara 4 agenda yang kemudian cukup dominan di dalam kajian-kajian politik hukum pidana maupun sebenarnya di dalam kajian politik hukum secara umum ya, dalam kaitannya dengan politik hukum administrasi, politik hukum perdata gitu. Jadi intinya politik hukum tentu berbicara pada bagaimana hukum itu merespon perubahan dan dinamika masyarakat sehingga dia akan melahirkan 4 jawaban. Yang pertama adalah jawaban rekonstruksi, kemudian rekodifikasi, reorientasi, dan restrukturisasi. Jadi satu pertanyaan di dalam politik hukum, ya, jadi bagaimana kebijakan hukum di dalam menanggulangi kejahatan cyber misalnya, itu akan melahirkan 4 perspektif atau 4 jawaban tergantung pada di mana fokus satu jawaban yang akan kita inginkan. Ya, kalau misalnya rekonstruksi nanti bentuknya dan outputnya seperti apa, dan karakter temuannya seperti apa, kemudian rekodifikasi itu temuan dan outputnya seperti apa, kemudian reorientasi itu temuan dan outputnya seperti apa, dan juga restrukturisasi seperti itu juga. Kemudian kapan politik hukum pidana itu disebut rekonstruksi, kemudian kapan politik hukum pidana disebut rekodifikasi, dan kapan disebut reorientasi. Ini semua dalam kajian literatur review dalam politik hukum pidana itu merupakan sebuah kajian yang cukup dominan, sehingga nanti saya berharap teman-teman dengan selesainya materi ini itu bisa menentukan saya atau proposal penelitian saya ada di rekonstruksi. Dia akan melakukan rekonstruksi. Jadi kebijakan. Jadi nanti judulnya rekonstruksi tindak pidana tata ruang ya, dalam undang-undang tata ruang studi kasus terhadap pasal apa gitu. Demikian juga dengan rekodifikasi, reorientasi, dan restrukturisasi. Nah, harapan kita dengan dipahaminya 4 agenda dalam politik hukum ini, maka teman-teman juga bisa melakukan mapping data yang relatif cukup kuat, sehingga hasil temuannya itu ya walaupun itu tesis tapi punya rasa disertasi ya. Jadi tesis rasa disertasi. Jadi dia punya sumbangsi yang atau kontribusi terhadap keilmuan hukum yang cukup kuat karena dia memiliki nilai temuan yang relatif baru dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah latihan mapping sejak awal, maka data yang kebayang di dalam pikiran kita itu sudah kita bisa estimasikan gitu ya. Kemudian termasuk juga seberapa jauh jarak kita dengan data itu. Saran saya kepada teman-teman yang ingin melakukan penelitian atau sudah merancang proposal tesis, ya jangan jauh-jauh dari data. Kalau misalnya itu penelitian empiris, berarti sedapat mungkin sudah mempunyai gambaran tentang bagaimana teknik pengumpulan data dan juga bagaimana data itu lebih selain reliabilitasnya, pertanggungjawabannya juga bagaimana kemudian data itu bisa didapatkan ya. Seperti teman saya kemarin pada saat disertasi ya, dia penelitiannya bagus karena hukum kesehatan, tapi karena masa pandemi dia terhalangi untuk mendapatkan data, sehingga secara non teknis sebenarnya disertasinya banyak mendapatkan masukan-masukan dan input gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah mapping duluan, yang pertama yang kita ingin ketahui dalam materi ini, yang pertama adalah legal gap-nya. Legal gap itu artinya di mana sih masalahnya gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya masalahnya ada di sini, berarti ini output-nya adalah rekonstruksi.
rekonstruksi hukum pidana. Ya. Oh, di sini masalahnya adalah apa namanya, banyaknya undang-undang sektoral yang kemudian memberikan asas dalam hukum pidana sehingga kemudian dia tidak apa namanya, tidak satu, ya, sehingga perlu rekodifikasi. Nah, ini beberapa poin yang mungkin bisa memberikan stressing terhadap materi ini dan nanti bisa kita sharing ya. Silahkan bertanya atau raise hand bagi teman-teman yang mungkin ada istilah-istilah baru yang mungkin ingin dijelaskan lebih lanjut atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ingin memberikan contoh tambahan ya, dipersilakan ya supaya kita lebih interaktif. Saya masuk pada rekonstruksi ya. Jadi rekonstruksi merupakan salah satu agenda dari politik hukum pidana. Nah, sekarang apa sih sebenarnya rekonstruksi? Maka di sini saya mengambil definisi fungsionalnya, bukan definisi terminologis ya. Apalagi definisi etimologis, bukan definisi etimologis, apalagi definisi terminologis. Saya cenderung mengambil definisi fungsional karena saya lihat komposisi teman-teman lebih banyak di praktisi dan di birokrat ya, jadi lebih cenderung misalnya bagaimana kita mendefinisikan sebuah kata sesuai dengan apa yang kemudian kita alami dalam peristiwa konkret. Rekonstruksi itu selalu dikaitkan dengan konsep atau ide. Ya. Jadi intinya ada ide baru dari kata ini. Karena kan kita menyusun ulang. Jadi konstruksi itu adalah bangunan, kalau rekonstruksi berarti kita menyusun ulang bangunan tersebut. Ya. Jadi ada ide baru nanti yang akan lahir dari proses rekonstruksi politik hukum pidana. Kemudian rekonstruksi dimaknai sebagai proses untuk membangun kembali gagasan ide dalam norma. Jadi misalnya barang, ya. Dalam hukum pidana barang itu adalah benda mati, ya. Benda mati yang harus terlihat dengan jelas secara visual. Tapi dalam rekonstruksi makna barang itu kemudian bisa berubah menjadi barang yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan kehadirannya, misalnya listrik. Ya. Jadi dengan adanya pergeseran dari barang sebagai benda mati dengan barang sebagai benda yang terlihat. Bahkan nanti kita akan jelaskan bagaimana makna tentang barang atau makna tentang benda di dalam hukum pidana itu bergeser dari benda yang benda mati bergeser menjadi mayat atau jenazah yang tidak lagi bernyawa. Jadi mayat dianggap sebagai barang di dalam hukum pidana. Pergeseran ini disebut sebagai rekonstruksi makna atau rekonstruksi hukum. Karena dia berbeda dengan makna gramatikal, sudah berbeda dengan makna aslinya, sudah berbeda dengan makna di mana kalimat itu digunakan. Nah, kemudian muara dari rekonstruksi ini adalah perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Jadi social defense dan social welfare. Jadi muaranya itu selalu didorong, jadi rekonstruksi pemaknaan ulang terhadap norma itu kemudian muncul karena ada desakan dari sinkronisasi atau relevansi antara perlindungan masyarakat dengan kesejahteraan sosial. Nah, konsekuensi di antara dari politik hukum pidana ini yang tadi kita rekonstruksi ya. Jadi di dalam hukum pidana ada asas yang sangat kuat, yaitu namanya asas legalitas yang mengajarkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya di sini pidana itu baru dikatakan sebagai sebuah kejahatan kalau ada undang-undangnya. Ya. Makanya kan kenapa kemudian kita lihat selain kitab undang-undang hukum pidana ada beberapa undang-undang sektoral yang sampai menurut penelitian Badan Pembina Hukum Nasional BPHN itu sekitar 200 undang-undang sektoral di luar dari kitab undang-undang hukum pidana. Ya.
konsekuensinya secara struktural atau secara institusi tentu ada. Kenapa? Karena di kepolisian nanti akan muncul ada reskrim, krimum, ada krimsus, ada tipiter, macam-macam ya. Jadi di kejaksaan juga demikian, ada tipidum, ya, ada pitsus, ya. Jadi secara struktur dengan adanya dekodifikasi, jadi undang-undang sektoral itu muncul di luar dari KUHP, maka semua struktur penegakan hukum itu kemudian terbebani untuk kemudian menyiapkan sebuah sumber daya khusus atau struktur khusus untuk kemudian menegakkan hukum tersebut. Nah, jadi konsekuensi dari rekonstruksi terhadap ini, kita ambil contoh asas legalitas sebagai rekonstruksinya ya. Jadi kita ambil satu contoh praktis bagaimana rekonstruksi itu memaknai asas legalitas ya. Jadi yang pertama adalah kalau di dalam pemanaan konvensional ya, jadi rekonstruksi itu merupakan asas legalitas formil itu tidak membolehkan analogi ya. Tidak membolehkan analogi, artinya tidak boleh ada kias di dalam untuk menentukan ini adalah kejahatan atau bukan. Jadi kalau undang-undangnya mengatakan bahwa narkotika itu adalah obat terlarang yang kemudian diproduksi secara kimiawi atau tidak diproses secara alami, maka harus seperti itu. Artinya semua benda terlarang atau semua benda yang kemudian punya sifat narkotika tetapi kemudian tidak diproses secara kimiawi itu tidak boleh dianalogikan sebagai sebuah obat terlarang ya. Karena itu sangat penting sekali hipotesa atau rumusan norma itu bisa memberikan sebuah prediksi atau pengaturan perilaku apa saja yang kemudian di kemudian hari akan cenderung bertambah. Kemudian berikutnya adalah tiada pidana tanpa ketentuan undang-undang. Jadi kalau belum ada undang-undangnya ya belum didapat dipidana. Ini asas legalitas formilnya seperti ini. Walaupun di dalam praktek nanti kita akan bahas. Ya. Kemudian sumber daya hukumnya hanya undang-undang. Ya, jadi sumber daya hukumnya hanya undang-undang. Tidak masuk hukum pidana adat, kemudian tidak masuk hukum kebiasaan, tidak masuk nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat tersebut. Ya. Kemudian berikutnya adalah sifatnya dekodifikatif. Dekodifikatif itu artinya ya, maksudnya dekodifikatif itu artinya ya, jadi dekodifikatif itu artinya perkembangan undang-undang hukum pidana itu berkembang di luar KUHP. Jadi cenderung untuk tidak dimasukkan dalam kitab induk karena dia bersifat sektoral. Ya. Nah, ini asas legalitas formil yang sekarang berlaku. Nah, bagaimana kemudian asas legalitas ini kemudian direkonstruksi? Nah, mari kita lihat perkembangannya saat ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang edisi 2015 ya, edisi era Pak Jokowi ya, edisi 2015. Kita lihat asas namanya bergeser ke asas legalitas material, boleh menggunakan analogi, kemudian tiada pidana tanpa undang-undang dan sumber hukum tidak tertulis, jadi pidana adat masuk di sini. Kemudian sumber hukumnya adalah undang-undang dan hukum adat atau living law. Kemudian yang berikutnya adalah bersifat rekodifikatif. Ya. Nah, ini yang menimbulkan gelombang protes yang cukup banyak. Kenapa? Karena undang-undang sektoral, termasuk undang-undang yang baru saja dirumuskan ya, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) ya, itu bisa saja nanti di dalam perjalanannya atau sesuai dengan politik hukum
yang dikehendaki oleh DPR dan pemerintah itu digabungkan menjadi satu undang-undang. Jadi kita akan membayangkan kitab undang-undang hukum pidana kita itu akan setebal apa, gitu. Karena ada 200 undang-undang sektoral di luar dari KUHP itu akan dimasukkan kembali kepada KUHP. Nah, memasukkannya itu juga tidak serta-merta kemudian memasukkan begitu saja sebagai sebuah norma, tapi harus dilakukan uji sinkronisasi asas. Ya. Jadi di mana dia seharusnya berada? Apakah dia di dalam ketentuan tentang kejahatan terhadap nyawa, atau kejahatan terhadap kehormatan, atau kejahatan terhadap kekuasaan, seperti Undang-Undang ITE misalnya. Undang-Undang ITE ini kan sebenarnya untuk mengakomodir perkembangan transaksi elektronik yang berkembang di dunia Eropa, di dunia perbankan terutama. Ya. Tapi kemudian cenderung dijadikan oleh penegak hukum, oleh masyarakat, oleh publik sebagai cara untuk mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan ujaran yang ada di media sosial. Gitu. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada semacam disorientasi antara maksud undang-undang itu dibuat dengan tujuan penerapan undang-undang itu digunakan. Ya. Nah, mari kita lihat pergeseran paradigma asas legalitas dan kaitannya dengan penerapan analogi dalam hukum pidana. Tadi kan asas legalitas formil menyebutkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Intinya undang-undangnya harus ada dulu, baru kemudian pidana itu diterapkan. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana pergeserannya. Ya. Ini awalnya asas legalitas dalam KUHP bersifat formil, ya, artinya harus ada undang-undangnya, dan undang-undangnya harus merupakan yang sudah disepakati oleh dan dilegitimasi oleh antara DPR dengan pemerintah. Kemudian asas legalitas positif, artinya hanya norma positif yang berlaku. Ya. Jadi adapun norma di luar norma positif itu tidak berlaku, atau berlaku tetapi kemudian bersifat bersifat derogatif, ya, artinya dia tidak bisa mengalahkan hukum positif. Ya. Nah, berikutnya kita lihat asas legalitas dalam RKUHP. Ini untuk melihat bagaimana pergeseran, bagaimana politik hukum itu menggeser semua asas yang kemudian mempengaruhi norma. Jadi kan kalau kita ambil semacam hierarkinya, ya, jadi ada asas hukum, ya, misalnya tiada pidana tanpa kesalahan, kemudian di bawahnya ada kaedah, kemudian di bawahnya lagi ada norma. Nah, norma ini adalah ekspresi verbal, ya, ekspresi verbal yang kemudian memang benar-benar menunjukkan atau membahasakan hubungan antara asas, kaedah dengan norma. Ya. Jadi norma itu adalah hierarki paling bawah atau hierarki paling rendah, hierarki paling aktual, ya, jadi yang tampil di depan kita. Kadang-kadang asasnya itu tidak disebutkan. Ya. Nah, dalam asas legalitas yang berkaitan dengan KUHP, di sini bergeser menjadi asas legalitas material, yang ternyata secara historis itu pernah dimunculkan di dalam undang-undang sementara tahun 50 yang membedakan antara aturan hukum atau reh dengan undang-undang atau wet, ya. Jadi bahasa Belanda aturan itu adalah reh, kemudian undang-undang itu adalah wet, ya. Jadi kita melihat bagaimana dalam asas legalitas rancangan KUHP itu bergeser dari legalitas formil ke legalitas material. Selanjutnya adalah asas legalitas negatif. Ya. Jadi ini bergeser, ya, di sini paling kentara, ya. Jadi kalau di dalam asas legalitas material formil, ya, asas legalitas formil itu artinya dia cenderung melihat pada bentuk positif atau tidak positifnya sebuah hukum. Kalau tidak positif berarti kan dia hukum adat, hukum kebiasaan. Kalau kemudian dia formil berarti dia hukum positif, undang-undang nomor sekian, undang-undang tentang apa, gitu, ya. Jadi itu lebih kepada formilnya karena dia melihat bentuk positif sebuah ketentuan hukum, ya. Jadi hukum dalam makna formil ya undang-undang, gitu.
hukum dalam makna material ya bisa undang-undang, bisa living law, bisa hukum adat, sepanjang di sana dilihat dan dinilai oleh masyarakat sebagai sebuah mengandung nilai keadilan dan kebenaran. Nah, dalam asas legalitas negatif, setiap jika ada sebuah kejahatan atau sebuah kesalahan, dia memenuhi rumusan undang-undang, ya, tetapi bertentangan dengan kepatutan. Nah, terakhir ini ada contohnya ya, ini contohnya, tetapi kemudian sebenarnya menurut saya juga tidak tuntas. Ya, korban begal yang ada di NTB, ya, kalau menurut asas legalitas formil, dia akan harus jadi tersangka. Ya, sampai kemudian pengadilan membuktikan bahwa pembelaannya itu merupakan pembelaan yang bersifat not whether. Ya, not whether itu artinya pembelaan terpaksa yang dibenarkan oleh hukum. Ya, jadi secara legalitas formil dia harus tersangka. Ya. Demikian juga misalnya kasus-kasus yang menyangkut kode etik ya, seperti yang menimpa Dr. Terawan itu penggunaannya asas legalitas formil. Sebenarnya kalau kita mau bawa dalam kacamata pidana ya. Jadi ya yang paling terakhir yaitu korban begal, dia dibegal, kemudian dia melawan, dia membela diri, mempertahankan harta bendanya, tapi kemudian dia menjadi tersangka. Dalam hal ini kalau orang tidak melihat asas legalitas formil, orang akan tidak mudah untuk memahaminya. Tapi kalau kita sebagai orang hukum begitu melihat kenapa dia tersangka sampai kemudian, karena polisi sebenarnya tidak berwenang untuk menentukan bahwa pembelaan itu bersifat pembelaan yang bersifat dibenarkan. Harus pengadilan yang memutuskan bahwa pembelaan itu bersifat dibenarkan secara hukum. Ya. Jadi pembuktiannya harus diuji. Ya, tetapi syukurnya adalah kemudian di kepolisian itu dijadikan sebagai diskresi untuk mengambil semacam kebijakan di luar dari apa yang kemudian menjadi arahan dari asas legalitas formil. Nah, kalau dalam asas legalitas material, sepanjang dia, kalaupun dia memenuhi unsur, ya, jadi karena dia menghilangkan nyawa, dia mengakui, kemudian ada alatnya, ada alat yang menghubungkan antara perilaku atau tindakan dia dengan hilangnya nyawa si pembegal, yaitu berarti masuk dalam asas itu masuk memenuhi unsur undang-undang, tetapi tidak melawan hukum karena itu tidak bertentangan dengan kepatutan. Nah, ini nanti yang akan banyak mewarnai hukum kita di Indonesia karena ini tercantum di dalam KUHP, ya, rancangan KUHP yang 2015 ya, kan ada 10 kali perubahan itu. Ya. Kemudian berikutnya. Nah, dari asas legalitas dalam KUHP ini, contoh dari rekonstruksi, ya, asas legalitas material dan legalitas negatif ini kemudian memunculkan sesuatu yang benar-benar baru. Nah, ini yang tadi saya maksud. Jadi kalau kita bicara rekonstruksi, berarti ada makna baru atau ada metode baru dalam penemuan hukum atau dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan hukum pidana. Jadi asas legalitas material yang tadi kita bahas, ya secara kontradiktif itu berbeda dengan asas legalitas formil, itu kemudian melahirkan penerapan analogi. Ya. Sebagai contoh kita ambil dalam pasal 10 Undang-Undang Kehakiman, hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Ya. Jadi asas ius curia novit. Ya. Jadi ada yang menarik di dalam beberapa kajian tentang analogi ini ya. Saya pernah mengikuti sebuah penelitian tentang diseminasi penelitian ya. Itu ada yang membahas tentang teknik pembuktian santet ya. Jadi teknik pembuktian santet. Jadi ketika KUHP kita tidak sanggup atau alat bukti konvensional yang ada dalam KUHP, jadi alat bukti konvensional dalam KUHP itu kan pertama keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian bukti surat, kemudian bukti petunjuk, pengakuan terdakwa. Nah, ketika alat bukti konvensional ini tidak bisa mengakomodir pembuktian di dalam untuk membuktikan bagaimana hubungan antara santet dengan korban atau bagaimana hubungan antara pelaku
kan ada triangulasi ya, triangulasi atau tiga tahap pengecekan dalam bukti. Ya. Jadi kalau memang ada hubungan kausalitas antara santet dengan meninggalnya korban, ya, kemudian santet dengan keahlian korban, nah itu maka dianggap ada hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan timbulnya penderitaan atau timbulnya korban. Nah itu rata-rata penyelesaiannya hakim menggunakan analogi. Ya. Kenapa menggunakan analogi? Karena ini tadi pasal 10. Ya. Nah ini tadi ya pasal 10. Pasal 10 akhirnya kemudian hakim rata-rata menggunakan analogi. Ya, sama dalam perkara berikutnya ya. Nah ini ya. Jadi dalam perkara Rian Jombang yang tadi kita sempat singgung tentang Rian Jombang ya. Rian Jombang ini memutilasi korbannya lalu kemudian dipotong-potong supaya tidak ketahuan. Nah, di dalam di dalam vonis yang dijatuhkan oleh hakim, Rian Jombang ini dinyatakan bersalah melakukan penghilangan barang bukti. Jadi mayat atau jenazah itu bergeser fungsinya atau bergeser maknanya dari sekedar jasad kemudian bergeser menjadi barang bukti. Ya. Jadi nyawa adalah barang karena sudah jasad ini ya, bukan nyawa ya, ini jasad atau jenazah adalah barang karena sudah tidak bernyawa. Jadi segala sesuatu yang tidak bernyawa itu adalah barang bukti. Nah itu teknik bagaimana hakim menggunakan asas ius curia nocet, ya, artinya hakim tidak boleh menolak perkara karena dianggap tidak ada hukumnya. Jadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara mistik atau perkara-perkara yang berkaitan dengan yang gaib, rata-rata hakim menggunakan penilaian yang bersifat bersifat analogis ya. Terakhir misalnya di dalam kajian hukum juga sering populer ya, kajian tentang putusan Bismar Siregar yang memutus pidana seorang gadis yang merasa dirugikan karena kehilangan keperawanannya. Nah, jadi keperawanan itu dimaknai oleh hakim secara analogis sebagai barang. Ya. Jadi jika terjadi perusakan barang, maka jika ada hubungan antara si pelaku dengan perusakan barang, maka si pelaku itu harus dipidana. Nah ini teman-teman sekalian menunjukkan bagaimana dinamisnya kajian-kajian hukum pidana di dalam spektrum politik hukum ketika kita melihat satu topik di dalam hukum pidana misalnya dalam kaitannya dengan asas legalitas. Apalagi asas legalitas ini merupakan satu tema atau topik yang sangat fundamental ya, sangat fundamental di dalam hukum pidana. Kemudian selanjutnya dalam kaitannya dengan politik hukum pidana dalam asas legalitas, kita mengetahui ada beberapa atau ada dua aspek dalam kaitannya dengan asas legalitas ini. Yang pertama adalah pertimbangan hukum dan yang kedua adalah penemuan hukum. Jadi kalau kita hubungkan dengan rekonstruksi asas legalitas, maka ada dua aspek yang sangat bersinggungan. Ya, yang sangat kuat bersinggungan, berinteraksi secara keilmuan, yaitu pertimbangan hukum dan penemuan hukum. Ya. Jadi penggunaan asas legalitas material sebagai salah satu doktrin yang mengafirmasi atau menegaskan berlakunya analogi di dalam hukum pidana yang sebelumnya sangat ditentang oleh para penyusun KUHP di era Belanda. Jadi KUHP kita ini itu tahun 1819 ya.
sudah 455 kali diubah. Ya, sudah 455 kali diubah, tapi di Indonesia belum berhasil diubah. Jadi ini luar biasa ketergantungan kita kepada KUHP yang merupakan peninggalan dari abad ke-19 gitu ya. Artinya tentu kenapa itu menjawab kenapa banyak sekali undang-undang sektoral yang harus dibuat di luar dari KUHP. Sementara undang-undang sektoral itu sendiri walaupun secara pragmatis bisa memberikan sumber daya hukum yang kuat pada tindak pidana kejahatan yang baru, kejahatan-kejahatan baru atau modus operandi kejahatan baru, tapi bukan berarti kemudian tidak memiliki efek negatif. Salah satu efek negatifnya itu adalah terlalu banyak struktur yang harus dibentuk oleh penegak hukum sehingga membebani struktur itu sendiri. Ya. Belum lagi di sana ada fungsi-fungsi koordinasi, ya, fungsi-fungsi pengawasan. Nah, itu juga bertambahnya satu struktur dalam sebuah institusi penegakan hukum secara tidak langsung itu akan mempengaruhi pada kualitas pengawasan dan kualitas koordinasinya. Ya. Semakin banyak instansi atau semakin banyak institusi yang harus kita koordinir, yaitu juga semakin membuat potensi ketidakefektivitasnya itu lebih besar. Gitu ya. Nah, dalam pertimbangan hukum, pergeseran pergeseran asas legalitas itu ada di penafsiran atau pertimbangan hukum sosiologis. Ada di sini, ya. Jadi rekonstruksi hukum pidana itu melahirkan makna baru karena ada dorongan sosiologis atau ada dorongan untuk menyesuaikan dengan tujuan hukum. Teleologis ini artinya penafsiran berdasarkan tujuan hukum. Kalau dia undang-undang tentang kekerasan seksual berarti bagaimana undang-undang itu ditafsirkan menghilangkan kekerasan seksual. Teleologis ini artinya penafsiran yang selalu melihat keseimbangan antara perlindungan hukum dengan keseimbangan antara perlindungan sosial dengan kesejahteraan sosial. Jadi ini kita lihat seberapa maslahat undang-undang tersebut ditafsirkan sehingga kemudian melahirkan makna baru. Nah, dari penemuan hukum, penggunaan analogi sebagai salah satu produk dari rekonstruksi hukum pidana itu berasal dari penafsiran ekstensif, ya, penafsiran yang meluas. Ya. Jadi tadi seperti mayat yang hanya dianggap dulunya secara gramatikal dianggap sebagai jenazah, itu kemudian oleh Mahkamah Agung dalam putusan Rian Jombang itu dinyatakan sebagai barang. Ya. Dia punya sifat kebendaan yang sama dengan benda mati karena tidak bernyawa. Gitu. Jadi ini beberapa asas hukum yang bergeser dengan adanya atau pergeseran dari asas legalitas formil ke asas legalitas material. Nah, ini kita buat ilustrasi ya bagaimana rekonstruksi itu memberikan output dalam politik hukum. Ya, jadi sebenarnya dia bagaimana sih alurnya ya. Jadi clue-nya kalau orang anak-anak milenial bilang clue-nya politik hukum sebenarnya di mana? Nah, jadi inti dari rekonstruksi itu adalah ketika ada makna gramatikal tidak sanggup atau tidak lagi dapat mencakup modus-modus kejahatan yang berkembang gitu. Maka lahirlah lapisan kedua. Lapisan kedua ini adalah kaidah hukum. Jadi ingat kalau di dalam walaupun kita menggunakan asas legalitas yang luas seperti asas legalitas material, seperti yang tadi kita jelaskan bagaimana mayat atau jenazah yang tadinya hanya dinyatakan sebagai sejarah gramatikal sebagai jasad lalu kemudian bisa menjadi barang bukti ya. Itu harus dihubungkan oleh apa yang disebut dengan kaidah hukum ya. Jadi ketika kita ingin memperluas makna gramatikal sebuah pasal, maka yang harus dilakukan pertama kali oleh seorang praktisi hukum itu adalah dia harus menggunakan kaidah hukum untuk memperluas maknanya. Jadi tidak bisa diperluas secara langsung. Ya. Seperti tadi misalnya, ketika kasus Rian Jombang itu berkaitan dengan mutilasi jasad, ya, mutilasi mayat. Lalu kemudian bagaimana kaidah hukumnya sehingga kemudian dia bisa dijadikan sebagai barang bukti. Nah, itu ada urutannya. Ya, jadi bisa menggunakan kaidah hukum yang berkaitan dengan dengan barang bukti atau dengan hukum pembuktian
bisa juga menggunakan kaidah hukum yang berasal dari hukum-hukum internasional atau yang hidup di masyarakat. Jadi tidak serta-merta kemudian makna gramatikal dalam sebuah pasal itu diperluas tanpa kemudian ada SOP. Jadi SOP-nya adalah makna gramatikal ini harus dihubungkan dengan kaidah hukum. Ya. Nah, kaidah hukum ini pada umumnya di dalam sebuah pasal atau dalam sebuah norma itu tidak serta-merta kemudian muncul secara tekstual, tapi hakimlah yang harus menggali apa sih kaidah hukum dari norma ini. Nah, kaidah hukum dari norma yang kemudian kita sebut inilah yang kemarin, kalau Anda masih ingat pertemuan kita pertama, itu yang berasal dari kaidah filosofis, konsideran filosofis, konsideran sosiologis, dan konsideran yuridis. Gitu. Nah, dari situ sebenarnya kemudian muncul satu kaidah hukum, gitu ya. Nah, barulah kemudian lahir makna baru, ya, sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Jadi kita lihat teman-teman sekalian, di lapisan kedua ini ada kaidah hukum yang menjembatani lahirnya makna baru. Ya. Nah, di dalam hukum itu ada yang disebut dengan kajian hermeneutik, ya, atau di dalam penafsiran hukum ada juga disebut dengan penafsiran hukum historis. Bagaimana kemudian kita menemukan kaidah hukum untuk menghubungkannya dengan makna baru. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana politik hukum rekonstruksi sebagai salah satu agenda dari politik hukum pidana itu melahirkan makna baru dengan optik kajiannya itu adalah kaidah hukum dan makna gramatikal dari sebuah pasal. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin melakukan kajian rekonstruksi, berarti rekonstruksi tindak pidana tindak pidana narkotika dan obat terlarang ya dalam perspektif politik hukum pidana. Jadi studi terhadap pasal sekian. Nah, itu artinya teman-teman akan melahirkan makna baru dari pasal itu dan menghubungkannya dengan kaidah hukum. Ya. Jadi makna gramatikal yang tadinya disebutkan itu tidak lagi dapat bisa diperluas maknanya, tidak sebagaimana makna gramatikal, tetapi kemudian harus dihubungkan oleh kaidah hukum. Karena itu sebenarnya ketika kita ingin menguji, melakukan eksaminasi terhadap putusan hakim, maka kita akan melihat apakah terjadi lompatan atau ada gap antara makna gramatikal dengan makna baru. Kalau di sini tidak dihubungkan dengan kaidah hukum, itu artinya hakim melakukan sebuah pertimbangan yang tidak cermat. Kenapa? Karena perluasan maknanya atau kaidah hukumnya itu tidak didasarkan hubungan antara makna gramatikal dengan makna baru itu tidak dijembatani oleh kaidah hukum. Saya ambil contoh misalnya teman-teman ya. Jadi ini banyak terjadi di perdata ya. Walaupun kemudian juga ada singgungan dengan pidana. Jadi misalnya nafkah seorang istri ya, nafkah seorang istri bagi istri yang dicerai oleh suaminya. Rata-rata hakim itu menganalogikan nafkah itu berdasarkan pada pada PP nomor 18 kalau tidak salah ya tentang ketentuan perceraian bagi ASN gitu ya. Jadi disamakan gaji ASN dengan gaji orang swasta. Akhirnya terjadi apa? Terjadi penumpukan pada pengadilan agama karena si suami tidak mampu membayar nafkah namanya nafkah mut'ah karena dianalogikan berdasarkan penghasilan PNS ya. Dan rata-rata ya model-model analogi seperti itu lahir tidak dijembatani oleh kaidah hukum. Ya. Nah, ini salah satu pekerjaan rumah besar di dalam penegakan hukum kita ya. Jadi ketika makna baru itu lahir tanpa dihubungkan dengan kaidah hukum, maka yang terjadi adalah kesulitan dalam penerapan dan juga akan membebani sistem peradilan itu sendiri. Ya. Karena itu akan menyulitkan pertanggungjawaban yuridisnya gitu. Jadi ini salah satu beberapa contoh konkret lah ya, tentang rekonstruksi ya. Jadi teman-teman yang akan melakukan kajian atau mengambil proposal tentang rekonstruksi nanti intinya itu berarti teman-teman akan melahirkan makna baru dari pasal yang sebelumnya. Jadi ada makna gramatikal yang kemudian bergeser
kemudian dijembatani oleh kaidah hukum dan kemudian melahirkan makna baru. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak Isman. Baik, Pak Dokter silakan. Ya, makasih Pak Isman. Ya, jadi jadi pada saat kita menilai suatu gramatikal, misalnya di dalam KUHP gitu ya, misalnya dalam KUHP ada makna, ada suatu perkataan, misalnya apa ya, sepertilah di dalam dunia saya misalnya malpraktek. Nah, di dalam KUHP kan tidak ada tulisan malpraktek, Pak Isman, kalau nggak salah ya. Nah, ya yang ada tinjauan misalnya pidana yang dilakukan oleh seorang dokter karena kelalaian atau apa gitu. Pokoknya misalnya kena kelalaian menyebabkan cacat, meninggal dan segala gitu kan. Tapi tidak ada, saya belum ada menemukan ada gramatikalnya malpraktek. Nah, apakah itu dengan melakukan tinjauan tadi berdasarkan konsideran ya mau historis, yuridis, segala malpraktek itu, atau misalnya pengambilan kaidah-kaidah yang dari masyarakat, akhirnya menimbulkan makna baru. Pertanyaan saya sekarang adalah, kenapa kaidah hukum yang sudah kita ambil sebagai jembatan untuk mengambil makna baru tadi tidak dimasukkan ke dalam misalnya ke RKUHP yang baru gitu loh, sehingga menjadi suatu makna baru yang tertulis secara formil di undang-undang atau di KUHP kita. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Isman. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi mengapa kaidah hukum tidak dimasukkan sebagai satu kaidah tertulis ya di dalam RKUHP sehingga kemudian jelas gitu. Jadi pertama memang salah satu kenapa kaidah hukum itu, sebabnya ya, salah satu kenapa kaidah hukum itu tidak disebutkan di dalam KUHP atau di dalam rancangan KUHP yang baru ini, itu karena memang untuk kemudian memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan secara positif, secara sistemik. Jadi penafsiran hakim itu kan tetap dalam lingkup kajian hukum positif ya. Jadi supaya hakim juga memiliki elastisitas di dalam menafsirkan atau dalam melihat hubungan kausalitas antara fakta yang ada di lapangan dengan norma gitu. Karena begini, umumnya ya, jadi tindakan yang dinyatakan sebagai sebuah kejahatan, katakanlah malpraktek gitu ya. Malpraktek ini itu tidak murni selalu diwarnai atau tidak murni selalu diikuti oleh pembuktian yang lengkap. Ya. Karena tidak diikuti dengan pembuktian yang lengkap, maka ada kesulitan bagi penegak hukum untuk membuktikan. Ya. Dan kesulitan dalam pembuktian itulah yang kemudian membuat antara struktur fakta dengan norma, katakanlah misalnya kita berasumsi bahwa norma malpraktek itu ada dan diatur dalam KUHP misalnya atau di dalam undang-undang kedokteran itu misalnya, ya. Jadi untuk menghubungkan ketidaksempurnaan bukti dengan norma itu dengan menggunakan kaidah hukum. Ya. Jadi kenapa memang sengaja kaidah hukum itu tidak disebutkan secara tertulis? Karena itu adalah ranah di mana hakim akan melakukan pertimbangan. Gitu. Jadi dalam politik hukum itu selalu kalau politik hukum kan dia merumuskan norma ya. Jadi bagaimana norma itu dirumuskan, tetapi norma itu tidak boleh lepas dari kaidah. Karena suatu waktu hakim akan merujuk pada kaidah itu. Itulah sebabnya kenapa di dalam konsideran selalu dirumuskan misalnya tentang konsideran filosofis, kemudian konsideran yuridis, konsideran sosiologis dan konsideran yuridis. Karena kalau itu diramu menjadi satu, maka dia akan menjadi kaidah hukum yang selalu akan membuat hakim itu oh ini bisa ditarik nih sampai ke sini nih. Karena ada secara tertulis sudah ada kaidah filosofis, sudah ada kaidah sosiologis, dan sudah ada kaidah yuridis gitu. Nah, jadi memang salah satu
alasan itu tadi kenapa kemudian kaidah hukum tidak disebutkan di dalam hukum atau undang-undang secara tertulis. Ya, kita ambil contoh yang lain misalnya Pak Dokter ya. Jadi di dalam kaitannya dengan di dalam kaitannya dengan pembuktian di pengadilan ya. Jadi bagaimana bisa kita membuktikan bahwa screenshot dari WA itu orisinil. Ya. Jadi screenshot dari WA itu orisinil apa tidak? Maka untuk membuktikan itu, karena di screenshot ini kan sebenarnya tidak disebutkan secara normatif oleh undang-undang pembuktian kita, oleh KUHP kita. Karena bukti itu kan adanya saksi, keterangan ahli, kemudian bukti surat ya, bukti surat. Nah, dia masuk di mana? Bukti surat atau keterangan saksi? Kalau keterangan saksi tidak mungkin, karena keterangan saksi itu secara adversary model itu harus bisa diuji oleh dua belah pihak. Ya. Jadi kalau saksi misalnya harus bisa diuji, dia harus dihadirkan, harus disumpah, kemudian dihadirkan, diuji oleh kedua belah pihak, diuji oleh jaksa. Kalau saksinya dari penasihat hukum berarti diuji oleh jaksa. Kalau saksinya dari jaksa berarti diuji oleh penasihat hukum. Nah, tetapi bagaimana kemudian kita mengasumsikan screenshot dari WA itu sebagai bukti kejahatan atau sebagai bukti ini sebagai sebagai bukti yang menghubungkan antara pelaku dengan kejahatannya, ya pelaku dengan orangnya misalnya, atau si pelakunya dengan korbannya, ya itu dengan cara menggunakan kaidah hukum. Kaidah hukum itu bisa melakukan dengan bukti petunjuk. Ya. Jadi walaupun WA atau screenshot WA itu tidak masuk secara gramatikal di dalam undang-undang KUHP sebagai alat bukti konvensional yang disebutkan dalam KUHP, tetapi screenshot itu sendiri bisa menjadi bukti petunjuk. Ya. Itu sebelum adanya undang-undang ITE ya. Sekarang undang-undang ITE justru merumuskan bahwa segala bentuk bukti digital atau bukti elektronik yang tercetak itu bisa dinyatakan sebagai alat bukti yang sama dengan alat bukti yang berkembang dalam KUHP. Nah, itu jadi kenapa kaidah hukum itu tidak, kembali pada pertanyaan kita, tidak perlu atau tidak dicantumkan di dalam undang-undang. Yang pertama karena memberikan kewenangan nanti pada hakim untuk memberikan pertimbangan hukum ya. Mana dari pertimbangan hukum itu ya untuk merujuk kembali kepada makna baru ya, maka dia harus dijembatani oleh pertimbangan hukum. Nah, yang menarik sebenarnya adalah definisi malpraktek ya. Nah, kalau di dalam politik hukum pidana, karena ini berkembang dalam dunia profesi yang secara spesial, memang merupakan dunia yang khusus ya, yang memang diisi oleh orang-orang yang berpendidikan dan berprofesi khusus. Itu harusnya dunia itu atau profesi itu yang menyediakan definisinya. Nanti baru setelah definisi itu disebutkan, dicantumkan, barulah kemudian definisi itu dipositivisasikan oleh undang-undang. Jadi memang kalau misalnya sampai sekarang definisi malpraktek itu belum ada, ya berarti itu kita bisa mengambil dari makna gramatikal, ya misalnya kelalaian. Ya, kelalaian itu makna gramatikalnya kelalaian itu. Tapi kemudian kita menghubungkannya dengan konsideran yang ada dalam undang-undang kedokteran atau undang-undang tentang pelayanan kesehatan atau undang-undang apa saja, misalnya undang-undang tentang perlindungan konsumen atau perlindungan pasien ya, saya kurang tahu. Kalau di perdata ya, hubungan antara pasien dengan dokter itu adalah hubungan keperdataan. Ya. Nah, saya kurang tahu apakah hubungan hukum itu juga diasumsikan sama dalam hukum pidana. Jadi kalau misalnya tadi Pak Dokter bilang adanya kelalaian, ya sebenarnya makna gramatikal kelalaian, kaidah hukum apa yang bisa menghubungkan antara kelalaian dengan malpraktek. Nah, itu bisa jadi sebuah karya tulis atau menjadi sebuah proposal tesis ya, karena untuk mencari itu sendiri kan kita harus meramu konsideran filosofis yang ada dalam undang-undang. Ya. Saya kira itu Pak Dokter ya. Ya, siap. Makasih banyak, Usman. Ya. Ya. Kita lanjut. Nah, ini rekodifikasi. Nah, jadi rekodifikasi
daftar hadir ya. Apa sih rekodifikasi itu? Nah, ini teman-teman ya. Rekodifikasi artinya menyatukan pengaturan-pengaturan tindak pidana ke dalam satu KUHP. Ini pekerjaan berat ya, bukan ringan ini. Karena apa? Ada sekian banyak asas, sekian banyak kaedah yang harus disinkronkan dengan norma. Ya. Belum lagi struktur normanya, mana objek normanya, mana kondisi normanya, mana subjek normanya, itu. Ini tidak mudah ya. Jadi memang hukum itu karena kita menganut civil law system ya, sistem hukum sivil yang memang selalu mengacu kepada undang-undang. Ya, misalnya, oh Anda melakukan kesalahan, undang-undangnya mana? Itu selalu itu apa sistem yang kemudian sistem civil law system yang kemudian bekerja di lingkungan kita. Nah, rekodifikasi ini itu sedikit berbeda dengan rekonstruksi. Ya, kalau rekonstruksi dia hanya melahirkan makna baru. Kalau rekodifikasi, karena ini merupakan agenda dari politik hukum, dia melahirkan undang-undang yang sebenarnya tidak benar-benar baru, tapi dia mensinkronkan secara internal, secara hierarkis, ya, secara vertikal maupun secara horizontal. Oh, ini pekerjaan yang berat, rumit dan kompleks, ya. Kenapa? Karena undang-undang sektoral ini masing-masing punya kaedah dan asas sendiri-sendiri. Ya. Yang satu saling menambah yang lain. Contoh tadi asas legalitas. Ya. Dalam asas legalitas, kalau kita menggunakan asas legalitas formil, ya harus sesuai dengan apa yang tertulis, itulah yang kemudian diterapkan. Kalau tidak tertulis berarti bukan tindak pidana. Ya. Saya contohkan misalnya ya, bagaimana sulitnya rekodifikasi itu. Ya. Jadi saya pernah menangani sebuah perkara. Jadi si ibu ini itu adalah pembantu rumah tangga yang kemudian punya anak, ya karena pergaulan akhirnya ya dia bergaul dengan model-model crazy rich ya, Indra Ken sama macam-macam itulah. Wah itu. Nah tetapi kemudian dalilnya adalah apa namanya si anak ini kemudian melakukan pemerasan kepada ibunya. Gitu. Anak ini usianya baru kelas 1 SMA ya atau kelas 1 SMK. Nah, ketika dimasukkan laporan ke polisi, polisinya bingung, ya. Ini mau dipakai, mau dikenakan pasal apa, gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin menggunakan asas legalitas formil, ya banyak sekali, atau kita ingin mengacu kepada legalitas material misalnya, sebagai yang mengacu kepada hukum kebiasaan, ya. Kan hukum material itu sepanjang dia tidak patut, tidak lazim, bahkan ada yang tidak sopan, gitu ya, itu bisa menjadi ranah pidana. Jadi asas legalitas material ini juga punya banyak kekurangan ya. Kalau misalnya penegak hukumnya itu tidak proper, ya hampir semua hal yang tidak sopan itu akan menjadi tindak pidana. Gitu. Jadi ini menunjukkan satu tantangan besar ya, karena dua arus yang saling tarik menarik. Kemudian berikutnya adalah rekodifikasi adalah penugasan tentang adanya kodifikasi, sehingga memiliki keunggulan dan kelemahan. Apa keunggulan kodifikasi? Keunggulannya adalah cepat. Ya. Jadi kepastian hukum. Jadi polisi dalam menindak, penyidik PNS juga punya ketentuan. Misalnya dalam imigrasi, misalnya ada apa namanya imigran yang melanggar ketentuan imigrasi, nah itu penyidik PNS dari kantor imigrasi itu bisa melakukan penindakan. Misalnya. Tapi juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah norma yang dirumuskan dalam undang-undang itu bersifat hipotetik. Nah, sehingga ketika dia dirumuskan dan ada struktur fakta yang tidak sama dengan norma atau benar-benar tidak sama dengan norma, sama dengan begal tadi, ya. Begal itu kalau dilihat dari asas legalitas formil, maka dia harus dihukum, ya. Dan pengadilan yang menentukan bahwa memang pembelaannya itu bersifat terpaksa, gitu. Ya, tetapi kemudian dilepaskan oleh Polda NTB ya. Nah, muara dari rekodifikasi ini adalah sinkronisasi antara asas hukum, substansi hukum, dan ide hukum. Jadi ide hukumnya adalah Pancasila, kemudian substansi hukumnya adalah asas dan norma. Ya. Itu bagaimana agar sinkron.
Jadi di memasukkannya itu selain sinkron secara undang-undang sektoral antara undang-undang ITE dengan undang-undang BI misalnya, atau undang-undang migrasi dengan undang-undang kependudukan, ya itu harus sinkron secara horizontal maupun sinkron secara vertikal. Konsekuensi dari kajian rekodifikasi ini adalah pertama berlawanan dengan dekodifikasi. Ya, yang sekarang kita anut itu adalah kebijakan dekodifikasi. Artinya ketika KUHP tidak lagi tidak lagi mampu untuk merumuskan atau tidak lagi mampu digunakan sebagai sarana hukum untuk mengubah menanggulangi kejahatan, maka dilakukan dekodifikasi. Muncul undang-undang sektoral seperti undang-undang narkoba, undang-undang korupsi. Ya, korupsi ini malah ada KPK-nya, ada pengadilannya khusus, ya macam-macam ya. Kemudian ada ya intinya ada dekodifikasi. Dia menyempal keluar dari KUHP. Ya. Sehingga kemudian jika terjadi penerapan hukum yang bersifat pemborosan, ya itu karena memang salah satu dari efek dari dekodifikasi, karena dia keluar dari kitab induk, ya, keluar dari payung hukum KUHP. Nah sekarang KUHP yang dibahas ini, yang sekarang menjadi prolegnas ini, itu rekodifikasi, digabung jadi satu. Saya sendiri tidak bisa membayangkan nanti tebalnya KUHP itu seperti apa, ya, karena semua ada 200 undang-undang sektoral yang mau digabung jadi satu. Kira-kira tebalnya itu mungkin sekitar 600 halaman kali, itu luar biasa ya. Jadi pekerjaan terbesar untuk memahami hukum pidana kita yang baru nanti. Ada sebanyak 200 undang-undang sektoral dimasukkan kembali dalam KUHP, kita sampaikan. Banyak ranah privat yang akan menjadi ranah hukum publik. Ya. Ini misalnya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga seperti yang kita sampaikan. Ya. Jadi pemukulan terhadap istri itu sudah bukan ranah privat, tapi sudah menjadi ranah publik. Apalagi kalau yang melapor adalah yang bersangkutan sendiri. Nah, jadi ranah privat menjadi ranah publik. Kemudian dia harus menggambarkan antara keseimbangan perlindungan, asas legalitas dengan perlindungan individu. Ini juga yang berat. Ya. Kenapa berat? Karena dalam kajian politik hukum yang berkaitan dengan rekodifikasi, maka dia harus bisa menggambarkan bagaimana norma itu telah menyeimbangkan antara kepentingan hukum publik dengan kepentingan hukum pribadi, tanpa jadi memberdayakan hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum publik tanpa melanggar kepentingan hukum individu. Ya. Nah, ini ilustrasinya teman-teman sekalian supaya kita bisa lebih mendapat ya spektrumnya lebih holistik ya. Sengaja saya buat ilustrasi. Kita lihat di lapisan pertama dalam kajian rekodifikasi itu ada undang-undang pidana sektoral. Oh ini salah tulis nih, sektoral ya. Sektoral harusnya. Nah, karena desakan, bisa karena efektivitas, bisa karena efisiensi manajemen, bisa juga karena membebani penegakan hukum, ya ada desakan agar undang-undang pidana sektoral ini disatukan. Termasuk di dalamnya adalah silang sengkarut ya, silang sengkarut antara asas dengan asas, antara kaedah dengan kaedah. Sehingga ada desakan bagaimana agar undang-undang pidana sektoral ini pokoknya disatukan aja lah gitu. Nah, menyatukannya ini itu tidak bisa dengan serta-merta. Misalnya di copy paste KUHP yang ada sekarang diubah sesuai dengan ini, kemudian undang-undang ITE-nya dipindahkan ke situ, nanti masuk pasal berapa. Tidak bisa. Ya. Harus menggunakan paradigma asas dan kaedah. Ya. Nah, dari paradigma asas dan kaedah inilah baru kemudian muncul apa yang disebut dengan satu KUHP. Ya. Jadi bisa kita lihat, teman-teman sekalian, kalau rekonstruksi tadi dia panahnya keluar. Ya. Karena dia memberikan makna baru terhadap sebuah norma. Kalau rekodifikasi ini dia masuk ke dalam. Ya. Bagaimana agar undang-undang sektoral itu kemudian dirampingkan, lebih ramping, ya, lebih slim,
Tapi perampingannya itu juga butuh pekerjaan luar biasa, karena di situ ada sinkronisasi paradigma, sinkronisasi asas, dan sinkronisasi kaidah. Ya. Ini teman-teman sekalian. Saya lanjut, kalau tidak ada pertanyaan ya. Silakan raise hand kalau ada pertanyaan. Ini reorientasi, reformulasi. Jadi tadi kita ambil di sini ya. Nah ini. Nah ini tadi kita sudah bahas. Ini juga. Nah ini sekarang pindah ke sini ya. Nah ini juga tidak kalah menarik ya, reorientasi. Jadi agenda dari politik hukum itu adalah reorientasi. Salah satunya ya reorientasi atau reformulasi. Ya. Jadi reorientasi atau reformulasi itu terjadi atau menjadi agenda politik hukum karena ada disfungsi dalam norma. Jadi tidak berfungsi secara efektif. Ya. Kalau rekodifikasi tadi itu karena ada kaitannya dengan struktur ya. Kalau rekonstruksi adalah perluasan makna. Nah, jadi ada modus kejahatan yang harus harus dirangkum, tapi kemudian belum ada undang-undangnya. Tapi di satu sisi hakim harus menggali, ya, sehingga kemudian terjadilah penafsiran ekstensif atau yang kemudian disebut dengan rekonstruksi, membangun ulang. Nah, apa bedanya dengan reformulasi? Ya. Kalau rekonstruksi, dia ingin memperluas makna. Kalau reformulasi, dia ingin agar dia optimal secara fungsional. Jadi fungsinya itu lebih efektif. Tidak hanya sebagai pasal kaku atau pasal pasif. Ya. Dia berfungsi secara efektif. Nah, oleh karena itu, reorientasi atau reformulasi ini berpijak pada social defense dan social welfare. Jadi kalau norma itu tidak berhasil melindungi masyarakat dan tidak berhasil melindungi kesejahteraan masyarakat, maka itu dianggap sebagai norma yang disfungsi. Seperti misalnya undang-undang tentang pertambangan, ya. Undang-undang tentang pertambangan ini bisa kita lihat bagaimana ya. Apakah itu sudah memberikan perlindungan hukum ya kepada industri-industri yang memang lahir dari masyarakat-masyarakat yang sifatnya memang menguasai lahan secara turun-temurun. Ya. Ini juga problemnya, jadi salah satu. Makanya reformulasi dalam atau reorientasi dalam hukum pidana itu merupakan politik hukum pidana merupakan salah satu agenda penting yang tidak bisa dilupakan. Nah, kemudian muaranya adalah mengoptimalkan sebagai tools of social defense atau tools of social welfare. Ya. Konsekuensi dari reorientasi ini adalah dia akan menguji efektivitas dan efisiensi norma dan sanksi dalam mewujudkan perlindungan hukum. Kemudian sinkronisasi antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Jadi ada semacam kolaborasi antara struktur hukum yaitu undang-undangnya, penegak hukumnya, kemudian substansi hukum normanya, dan kultur hukum masyarakatnya. Kemudian cenderung dinamis dan multi efek perspektif ya. Kemudian dinamisasi hukum pidana. Jadi umumnya reorientasi atau reformulasi ini terjadi karena ada sebuah keinginan untuk kemudian melakukan optimalisasi terhadap fungsi hukum. Ya. Misalnya yang terakhir ya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu
diharapkan mampu mendongkrak fungsi hukum sebagai instrumen investasi dan instrumen untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, tapi karena ada problem dalam pembentukannya, tidak aspiratif, maka dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi ini tentu merupakan sebuah pekerjaan rumah ya, dan prestasi yang dicatat secara buruk ya di pemerintahan katakanlah misalnya di bawah Pak Mahfud MD ya, padahal beliau adalah mantan hakim MK yang harusnya lebih banyak memiliki wawasan tentang bagaimana sih MK itu akan mempertimbangkan perspektif negatif konstitusinya di dalam membatalkan sebuah undang-undang. Nah, di dalam reorientasi atau reformulasi hukum pidana ini sifatnya sirkular, dia cycle ya. Beda dengan rekonstruksi dan rekodifikasi. Kalau rekonstruksi tadi keluar, lapisan keluar ya, dia berlapis dan lapisannya keluar. Kalau rekodifikasi dia berlapis tapi lapisannya ke dalam. Kali ini sifatnya cycle ya, atau sirkular ya, melingkar. Jadi proses yang tidak pernah habis. Pertama adalah social defense dan social welfare sebagai salah satu tujuan penerapan hukum. Kemudian ada formalisasi pidana dan sanksi undang-undangnya disusun katakanlah begitu. Tapi ternyata disfungsi, ya, tidak bisa dipakai. Entah karena strukturnya, ya, entah karena substansi hukumnya, entah karena apa yang lain. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu reformulasi ini dimunculkan sebagai salah satu kajian dalam politik hukum sebagai cara untuk kemudian bagaimana agar perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial itu benar-benar terwujud melalui reformulasi atau melalui reorientasi hukum pidana. Kemudian yang keempat, restrukturisasi. Nah, ini restrukturisasi mereorganisasi struktur penegak hukum, kewenangan dan SOP. Jadi misalnya dalam korupsi ya, dalam korupsi restrukturisasinya adalah muncul KPK. Nah, saya secara pribadi sebenarnya tidak setuju adanya KPK. Bukan berarti kemudian kita tidak anti korupsi ya. Karena KPK itu adalah lembaga ad hoc yang harusnya punya masa temporer atau punya masa kadaluarsa. Dia tidak boleh berada terlalu lama. Walaupun kemudian memang dia mendidik jaksa dan polisi. Artinya masing-masing ya, penuntutnya jaksa, kemudian penyidiknya polisi. Tetapi kemudian kan problemnya adalah ada restrukturisasi ini didorong oleh extraordinary condition. Ada kejadian luar biasa yang oleh hukum harus direspon. Ya. Sehingga kewenangan-kewenangan yang tadinya ansih dimiliki oleh polisi dan ansih dimiliki oleh kejaksaan itu didelegasikan atau bahkan disederajatkan ya dengan KPK. Ya. Jadi bahkan sekarang kalau dengan adanya undang-undang KPK itu menjadi dia menjadi leading sektor di dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Ya. Nah, kenapa saya tidak setuju? Ya pertama membebani struktur hukum. Ya. Membebani struktur hukum itu artinya kita harus menyediakan struktur baru untuk melakukan pengawasan. Dan terbukti sekarang ada Dewas. Gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pendekatan ekonomi hukum, ya, Richard Posner yang sering dikutip oleh Rocky Gerung ya memang banyak hal yang kalau kita ingin menggunakan pendekatan ekonomi hukum, ya banyak hal yang tidak efektif dalam civil law system. Ya. Dan itu harus ditulis, harus dikritik. Kenapa? Karena terlalu banyak struktur juga itu akan mempengaruhi kegesitan kalau menurut saya. Kurang gesit, ya. Dan sumber dayanya juga akan terpecah-pecah, gitu. Belum lagi nanti fungsi koordinasi dan ego sektoral yang secara psikologis pasti akan muncul karena kita ini manusia yang punya perasaan, ya, punya teknik berkomunikasi yang tentu saja tidak semua sama. Nah ini tadi yang saya sebutkan, restrukturisasi dilakukan untuk menghadapi sebuah krisis perubahan besar yang terjadi dalam masyarakat, misalnya resesi ekonomi global. Saya contohkan misalnya yang undang-undang
tentang apa itu? Tentang likuidasi ya. Apa namanya? Ya, undang-undang tentang penyelamatan ekonomi dengan cara penyaluran dana likuidasi terhadap bank-bank tertentu ya. Itu kan banyak menghasilkan korupsi ya. Kenapa? Karena memang pada saat itu munculnya adalah dalam keadaan krisis ya, krisis moneter, sehingga kemudian negara terancam gagal bayar ya terhadap utang-utangnya yang ada di luar negeri. Nah, supaya kemudian negara tidak gagal bayar terhadap utang-utangnya di luar negeri, maka disehatkanlah bank-bank, diberikanlah bantuan bank-bank tersebut untuk kemudian lebih sehat. Ya. Tapi ternyata kemudian hasilnya juga seperti itu, dan memang harus kita akui bahwa dalam banyak hal extraordinary ini ya, atau kebijakan-kebijakan yang bersifat darurat ini memang berpotensi itu dipidana gitu. Karena menyangkut satu diskresi di luar dari kebijakan yang sesungguhnya. Kita lihat konsekuensi dari kajian restrukturisasi itu, reposisi atau disposisi. Jadi menarik ya, misalnya reposisi penyidik PNS ya, penyidik PNS atau pengawasan ya, pengawasan tentang izin pertambangan yang ditarik dari provinsi ke pusat misalnya. Jadi ini merupakan apakah reposisi itu optimal untuk mendukung fungsi hukum? Tentu harus dijawab dengan berdasarkan data, dengan penelitian empirik. Ya. Kalau misalnya reposisi itu menghasilkan, ternyata reposisi kan ada variabel antara temuan misalnya, ada kesimpulan sebuah penelitian misalnya adalah reposisi penyidik tindak pidana korupsi ke KPK itu tidak menghasilkan optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Misalnya begitu ya, tentu dengan data. Nah, restrukturisasi ini juga berfungsi untuk menentukan skala prioritas dari perlindungan hukum. Contoh misalnya kemarin seperti pandemi ya. Pandemi, jadi ada beberapa fungsi perlindungan hukum yang memang harus didahulukan. Cenderung bersifat sektoral dan fluktuatif, dan dinamisasi hukum karena ada global effect atau extraordinary condition. Jadi ada kejadian-kejadian darurat seperti bencana alam dan seterusnya ya. Jadi itu sangat mempengaruhi ya restrukturisasi hukum. Nah, ini sama dengan reorientasi hukum ya. Jadi formulasi norma dan sanksi pidana kemudian muncul di sini, muncul kondisi luar biasa, kemudian destrukturisasi, jadi terjadi perombakan atau terjadi atau ketentuan-ketentuan itu menjadi tidak maksimal ya, atau tidak menjadi berfungsi, kemudian muncullah restrukturisasi. Jadi ini begitu seterusnya melingkar, dia menjadi cycle sehingga kemudian selalu berkelindan. Gitu. Jadi di mana ada formulasi, pasti di situ akan ada reformulasi. Di mana ada strukturisasi norma, maka di situ pasti ada restrukturisasi norma. Nah, ini yang terakhir, teman-teman sekalian, dalam kajian kita sebelum kita... Atau ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya lanjut. Baik, kalau tidak ada saya lanjut ya. Teori-teori penting dalam politik hukum ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang rekonstruksi, rekodifikasi, kemudian restrukturisasi dan reorientasi atau reformulasi. Ya. Sekarang apa sih teori yang bisa kita gunakan? Ya, teori itu sebenarnya untuk memprediksi gejala. Jadi memang kalau misalnya teori ya memang benar, artinya teori itu tidak serta-merta kemudian valid ketika dihadapkan dengan kenyataan. Ya betul ya, artinya tidak harus kemudian kita nyatakan valid gitu. Tetapi ingat, tanpa teori kita tidak akan bisa mengidentifikasi legal gap ya. Jadi sekali lagi, tanpa teori kita tidak bisa mengidentifikasi adanya legal gap ya. Tadi misalnya
direkonstruksi ya, misalnya makna malpraktek, makna kelalaian tiba-tiba dihubungkan dengan malpraktek tanpa kemudian dihubungkan oleh kaidah hukum. Nah, itu berarti ada miss di dalam lapisan yang kedua. Nah, teori apa yang bisa kita gunakan untuk menganalisis legal gap itu? Yang pertama adalah ada yang disebut dengan teori politik hukum. Teori politik hukum ini bisa beraliran sosiologis, bisa beraliran antropologis. Ini menarik ya. Kalau aliran sosiologis ya, dia melihat bahwa kejahatan itu selalu berkaitan dengan mekanisme produksi atau ada mekanisme ekonomi di dalam masyarakat itu yang tersumbat sehingga muncul kejahatan. Misalnya mereka aliran sosiologis ya, misalnya mereka melihat kejahatan kelitih di Jogja. Ya. Kejahatan kelitih di Jogja itu ternyata ada hubungannya dengan sejarah kekerasan yang ada di Kesultanan Mataram. Ya. Jadi dulu kalau menurut penelitian dosen UGM itu, Dr. Bambang Purwanto ya, dia meneliti bahwa menurut aliran sosiologis, kejahatan itu muncul karena ada sejarah kekerasan di dalam masyarakat. Jadi sejarah Kesultanan Mataram ini kan perebutan kekuasaan di keraton itu rata-rata mengumpulkan ya gali atau preman-preman yang ada di di tiga bukit yang terkenal di Pulau Jawa. Ya. Apa itu Gunung Sindoro, kemudian apalagi pokoknya ada gali-gali di situ preman-preman yang dianggap jawara-jawara dari Jawa. Nah, inilah yang kemudian beranak pinak dan diakomodasi oleh kebudayaan keraton. Ya. Jadi dia melihat bahwa sejarah itu masih ada, rekaman tentang histori kekerasan itu masih ada. Sehingga kejahatan kelitih ya, kelitih ini kan kalau orang Jawa saya kira paham lah ya, kelitih ini kan dia semacam semacam pengkaderan bagi orang yang bergabung di sebuah geng, nah, supaya dia naik derajat dari calon anggota menjadi anggota penuh, nah, dia harus melakukan kelitih atau melakukan kekerasan ya, bahkan bisa sampai meninggal orangnya. Ya. Dan rata-rata yang melakukannya adalah anak-anak di bawah umur, ya, secara hukum masih di bawah perwalian atau pengampuan. Nah, kemudian ada aliran antropologis. Nah, ini akan menimbulkan dua kajian yang berbeda. Ya. Kalau aliran antropologis meyakini bahwa gen, secara struktur genetik, pelaku kejahatan itu memiliki 40% dari pelaku 40%. Jadi pelaku kriminal, ya siapapun dia, itu baik dari latar belakang keluarga yang berada, latar belakang yang agamis, itu memiliki pengaruh secara genetik memiliki 40% secara genetik untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, makanya di sini teman-teman sekalian muncul ini berkembang di Perancis kalau aliran sosiologis, karena memang di Perancis itu kuat sekali kajian sosiologisnya ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi teori politik hukum ini biasanya akan membuat atau menginventarisasi masalah dengan menggunakan perspektif atau optik sosiologi hukum dan kriminologi. Ya. Sedangkan aliran antropologis itu akan menggunakan psikologi forensik dan psikologi kriminal. Ya, saya lihat di SPA, baik di Polres maupun di beberapa polsek ya, itu sudah banyak kemudian menggunakan psikologi. Jadi ada kebutuhan untuk kemudian melihat bagaimana tindak pidana itu sisi kejiwaan dari pelaku tindak pidana. Nah, kemudian ada teori penafsiran dan penemuan hukum. Tadi kita sudah bahas ya penafsiran. Ada 6 tadi, gramatikal, kemudian sosiologis, ada historis, ada komparatif, kemudian ada futuristis ya dan seterusnya. Nah, teori penafsiran ini kemudian menjadi dasar penafsiran hukum yang harus dilihat tentang asas proporsionalitas dan asas
subsidiaritasnya. Jadi apa yang dimaksud dengan asas proporsionalitas? Asas keseimbangan antara cara dengan tujuan. Ya. Jadi jangan menebang pohon pisang dengan chainsaw atau gergaji mesin. Ya, tebanglah pisang dengan instrumen yang tepat. Jadi kalau tujuannya apa, maka caranya juga harus seimbang. Nah, itu yang diajarkan dalam prinsip penafsiran dalam hukum pidana. Kemudian dipilih unsur kerugian minimal. Nah, ini saya kira teman-teman sekalian untuk memberikan satu indera atau mengetahui suatu penelitian itu atau legal gap dalam penelitian kita, karena kadang kita agak sulit merumuskan rumusan masalah sehingga muter-muter gitu membahas. Menurut saya latar belakang itu jangan lebih dari 10 lembar sebenarnya kalau untuk tesis ya, atau mungkin ya paling tidak 10 lembar itu sudah dengan menjelaskan legal gap-nya dan konsekuensi dari adanya gap antara hukum dengan hukum misalnya, atau dengan hukum dengan adat. Nah, ini yang kemarin ya. Jadi kalau kita untuk melihat norma itu bisa dengan mengurai, melakukan anatomi terhadap norma ya, subjek normanya apa, operator normanya yang mana, kemudian objek normanya apa, kemudian kondisi norma yang diinginkan apa. Biasanya disebutkan dengan maksud atau bertujuan. Ini contohnya. Nah, ini terakhir teman-teman sekalian. Jadi kesimpulannya, kalau rekonstruksi itu dia melahirkan makna baru yang benar-benar berbeda dari norma sebelumnya. Kalau rekodifikasi, dia menghimpun undang-undang sektoral menjadi satu undang-undang. Kalau reorientasi, dia mengoptimalkan fungsi norma, tidak merubah asas, tidak merubah makna, tapi dia memfungsionalkan. Jadi reformulasi. Kalau restrukturisasi, dia melahirkan komposisi baru, ya misalnya ada struktur baru, ada kewenangan baru, atau ada distribusi kewenangan yang tadinya dipegang secara absolut oleh polisi, sekarang dipegang oleh siapa gitu. Yang tadinya penyidik PNS di instansi tertentu itu harus mengawasi sekian, maka diambil alih sebagian oleh penegak hukum yang lain. Jadi inilah teman-teman sekalian materi kuliah kita tentang politik hukum. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang relatif utuh bagaimana kemudian kita nanti menulis sebuah karya ilmiah. Saya kira itu dari saya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Oke, baik. Sampai ketemu teman-teman. Salam hormat. Bagi yang berpuasa, ini sudah putaran terakhir. Tetap semangat ya. Bagi teman-teman yang berbeda keyakinan, salam sehat aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Dong. Terima kasih, Pak. Salam sehat selalu.